Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang utama tentu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, yang dengan nikmat tersebut Allah mudahkan kita untuk sama-sama melangkah menuju majelis ilmi, yang mudah-mudahan setiap curahan ilmu yang kita miliki jadi ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menopang baiknya kualitas ibadah dan pengabdian serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lantas sebaliknya, ilmu yang kita miliki jadi ilmu yang mengantarkan kita kepada kesombongan, baik kesombongan kepada sesama manusia, terlebih kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Yang mudah-mudahan kita semua adalah barisan umat Rasulullah yang nanti di yaumil qiyamah Allah kumpulkan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa beberapa hari ke depan kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan yang agung, syahrun azimun, bulan yang penuh barokah, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, syahrun maghfirah, bulan Al-Quran, syahrul Quran, juga bulan yang penuh dengan peluang sedekah, syahrun sedekah. Jadi ada beberapa penamaan yang dinisbatkan namanya kepada bulan Ramadan menurut para ulama. Misalkan tadi syahrul Quran, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, karena di Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Kemudian bulan yang syahrun sadaqah, bulan yang penuh dengan peluang dan kesempatan untuk bersedekah. Dasarnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang sangat dermawan, dan beliau akan lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Maka ini jadi pelajaran bagi kita semua. Kalau hari ini kita sudah dermawan, maka di bulan Ramadan tingkatkan lagi kedermawanan kita. Kalau hari ini kita belum dermawan, maka mudah-mudahan menjadi pribadi yang dermawan dengan masuknya bulan Ramadan. Tadi koret jadi rada koret ya. Mending koret mending rada koret daripada mending rada bager. Mending rada koret mending rada bager. Mending rada koretnya. Rada koret mah salit koretna, mun rada bager salit bagerna. Jadi mending rada koret gitu ya. Nu tadina koret jadi rada koret gitu ya. Nu tadina bager jadi lebih bager. Syahrun sadaqah, kita Allah berikan berbagai bentuk kesempatan untuk bersedekah. Maka dari itu kenapa kita ada tradisi bahwa
keluarnya zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya lebih banyak di bulan Ramadan. Meskipun sebenarnya nggak harus demikian. Ramadan jor-joran sedekah, tapi 11 bulan berikutnya kosong, tidak bersedekah. Sehingga kadang misalkan kita pun mengeluarkan zakat dipaksakan harus di bulan Ramadan, padahal tidak harus Ramadan. Kalau memang haulnya di Safar, maka keluarkan di Safar. Haulnya di bulan Rabiul Awal, keluarkan di Rabiul Awal, jangan menunggu Ramadan. Berarti kalau misalkan tepung tahunnya di Rabiul Awal kita keluarkan di bulan Ramadan, berarti telat ya. Lebih dari 1 tahun. Jangan ditunda atas kita ingin di bulan Ramadan, enggak, keluarkan saja di bulan Rabiul Awal. Biarkan nanti Ramadan kita melakukan pengeluaran harta yang sifatnya infak bebas, sedekah umum. Tapi untuk zakat, kalau memang tadi haulnya itu di luar bulan Ramadan, maka keluarkan di luar bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya para mustahik zakat pun tidak menunggu momentum Ramadan saja untuk dia bisa menghidupi keluarganya. Yang terjadi sekarang alhamdulillah, si miskin atau asnaf-asnaf zakat itu di bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Tadi nataraka pasar, jadi ada budget untuk ke pasar. Maka ekonomi itu kan hidup tuh ya. Di bulan Ramadan ekonomi itu hidup. Kenapa? Karena kaum muslimin menjalankan aturan dari Allah bahwa harta di antara harta yang kita miliki, ada harta milik orang lain yang harus dikeluarkan. Tapi kesadaran itu jangan hanya terjadi dan sadar di bulan Ramadan saja. Di bulan selain bulan Ramadan pun harus memiliki kesadaran penuh bahwa di setiap harta yang kita miliki ada hak-hak mereka. Kalau misalkan di sepanjang tahun kaum muslimin sesadar-sadarnya sebagaimana sadarnya di bulan Ramadan, mungkin ekonomi itu akan hidup sepanjang tahun. Tidak hanya di Ramadan saja haneuten da tukang dagang tehnya, tapi di bulan selain Ramadan pun haneuten gitu, bergerak roda ekonominya. Kenapa? Karena tadi harta tidak ditimbun di kalangan orang yang kaya saja. Di Quran surat Al-Hasyr ayat 7 bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta tidak boleh terkonsentrasi di tangan orang yang kaya saja. Dan di bulan Ramadan mayoritas kaum muslimin sudah melakukan hal itu. Mereka memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya dan lain-lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan itu tidak hanya terjadi di bulan Ramadan. Karena bisa jadi orang itu menganggap zakat, infak, sedekah itu hanya ada dan baik dikeluarkannya di bulan Ramadan. Adapun di bulan yang lain nggak usah zakat, nggak usah infak, nggak usah sedekah. Nah, itu pemahaman yang keliru. Nah, jadi Ramadan memang syahrun sedekah, bulan yang penuh dengan peluang sedekah, bahwa kita dihadapkan di kemudian hari pilihan-pilihan untuk sedekah. Apakah memberikan makanan sahur, apakah memberikan makanan berbuka dan lain sebagainya, meskipun hanya seteguk air. Kalau kita nggak punya, itu adalah sedekah terbaik dan mampu menghalangi kita dari azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ittaqun nar walau bisyikkin min tamratin. Jagalah kalian dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Jadi baik nanti dibudayakan, dibiasakan untuk bapak dan ibu misalkan mengirim kurma ke masjid A, ke masjid B untuk iftar gitu ya. Iftar warga masjid di sana, jamaah masjid di sana. Karena itu sebuah kebaikan yang besar gitu. Kebaikan yang sangat bisa menjaga kita terbakar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan pun adalah tadi bulan yang penuh dengan pahala Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan pahala Allah lipat gandakan, dalam artian memang di bulan Ramadan itu kita bisa melakukan berbagai hal ibadah dalam satu waktu. Istimewanya ibadah saum, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita sedang melakukan saum,
kita bisa nyambil aktivitas yang lainnya dan juga bernilai ibadah. Dan itu tidak terjadi di ibadah yang lain. Kalau kita melakukan ibadah sholat, bisakah kita sambil sholat ibu melayani suaminya? Melayani tanda kutip bukan yang itu gitu ya. Misalkan ibu lagi sholat 2 rakaat, mah pangadamelkeun kopi, bisa nggak ke dapur dulu damel kopi gitu, kemudian lanjutkan sholat gitu, ya kan itu tidak mungkin dilakukan kecuali kita sedang saum. Kalau kita saum, kita sedang saum, maka di saat kita sedang saum boleh nggak kita baca Al-Quran? Sangat boleh. Saumna ongkoh berpahala, maca Qur'ana berpahala. Sedang saum ibu melayani suami juga itu double pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedang saum ngajar, sedang saum diajar, sedang saum sedekah, sedang saum melakukan aktivitas ibadah yang lainnya, itu memungkinkan. Maka logis kalau di bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan pahala, karena pada dasarnya kita sedang melakukan ibadah, tapi juga ditambah dengan melakukan aktivitas ibadah yang lain dalam waktu yang bersamaan, dan itu hampir tidak mungkin dilakukan di ibadah selain saum, karena akan batal ibadah kita kalau disambil. Misalkan tadi sholat sambil diajar ngupingkeun Zoom misalkannya, kan nggak bener, mau agak fokus gitu sholatna. Nggak apa-apa cenah usada dina laptop ya Zoom gitu, habis bari sholat nggak boleh. Kita melakukan aktivitas sholat dengan aktivitas yang lainnya, tidak akan pernah khusyuk ketika itu dilakukan gitu. Maka itulah momentum Ramadan yang harus kita benar-benar dijadikan peluang amal soleh. Terlebih Ramadan menyediakan mekanisme penghapusan dosa, itu yang lebih penting. Bahwa kata Rasulullah SAW, jadi kenapa salah satunya Ramadan disebut syahrun maghfirah, bulan dengan penuh ampunan, bukan di malam-malam tertentu ya, bukan dibagi-bagi bahwa malam hanya inilah malam yang penuh ampunan, enggak, semua malam, semua hari di bulan Ramadan Allah sediakan penuh dengan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis yang nanti mendukung. Bahwa hadis yang pertama, Rasulullah mengatakan, rogima anfu rajulin man adraka Ramadan thumman salakha falam yughfar lahu. Sungguh celaka seorang yang dia mendapati bulan Ramadan, tapi ketika Ramadan berlalu dari kehidupannya, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecelakaan seseorang itu ada pada dia mendapati bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kerugian dan kecelakaan yang besar. Maka itu harusnya Ramadan yang kita lakukan nanti 30 hari ke depan harus membuahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berbuah ampunan, rugi. Maka persiapkan dimulai hari ini menyambut Ramadan dengan penuh keikhlasan, dengan persiapan penuh, ilmui Ramadan kita supaya Ramadan itu menjadi penghapus dosa bagi kita semua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di hadis yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan, rubba minas shaim walakin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang saum tapi hanjakalna di antara yang banyak itu mereka hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Maka dari itu ternyata saum yang diinginkan Allah dan Rasulnya bukan sebatas hanya menahan saum, lapar dan haus serta hubungan badan suami istri di siang hari saja. Lebih dari itu, Allah menginginkan dengan saum yang kita lakukan, saumnya lisan kita dari bermaksiat, dari berbuat dosa, saumnya kaki kita dari melangkahkan kaki menuju langkah yang maksiat dan dosa, saumnya tangan kita dalam melakukan maksiat dan dosa, saumnya mata, saumnya telinga kita dari hal-hal yang berbuat dosa. Dan itu berat. Mungkin kita baru sebatas tadi saum menahan lapar dan haus saja, tapi kadang lisan kita tidak terjaga, kadang langkah kita pun tidak terjaga. Maka marilah kita untuk sama-sama
menahan diri, benar-benar menahan diri. Saum itu kan menahan diri itu. Menahan diri untuk tidak berbuat dosa. Karena yang diinginkan Allah pada hambanya dalam melaksanakan saum, buahnya adalah kesadaran penuh. Kesadaran penuh kita siap diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebenarnya nilai utama dari saum yang Allah ajarkan ke kita itu. Kesadaran bahwa kita itu siap dan sadar 100% serta ridho dan ikhlas 100% diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan aturan Allah. Bapak Ibu ketika saum ada makanan di meja dalam keadaan perut yang sedang lapar, memejehna lapar, memejehna panas. Di rumah di kulkas ada es teler misalkan, ya, atau di meja ada makanan bekas tadi sahur, berani ibu makan, berani ibu minum. Meskipun barangnya, makanannya halal, meskipun kalaupun makan gak ada orang yang tahu, ibu batal atau tidak batal, bapak batal, tidak batal, gak ada orang yang tahu, tapi kita siap untuk tidak melakukan itu. Kenapa? Karena kita sadar sesadar-sadarnya aturan saum lain gitu. Allah menghendaki ibadah saum itu bukan dibatalkan dengan sengaja. Maka meskipun makanannya halal, punya kita gak berani. Maka spirit itulah yang senantiasa harus kita bangun di 11 bulan berikutnya. Kita sadar 100% bahwa kita itu memang harus siap, ikhlas, ridho, dan diatur oleh undang-undang Allah dan Rasulnya. Saum mengajarkan kita segalanya. Ketika kita sudah siap, ridho, ikhlas, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kepasrahan penuh kita akan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itulah kita menjadi seorang yang muslim, menjadi orang yang berserah diri, sebagaimana halnya saum menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun batalkan kan moal anu terangnya banyak, anu terang tuh Pak, moal anu terangan. Maka itu Allah itu as-saumuli, saum itu untukku gitu. Benar-benar menandakan kita benar dengan keimanannya. Maka bergembiralah orang-orang yang saum dengan tingkat saumnya yang ideal sehingga melahirkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, maka karena saum itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan hausnya saja, maka pastikan saum kita pun berkualitas, menjaga diri dari perbuatan dosa, baik dosa yang berhubungan dengan akidah, dosa yang berhubungan dengan ibadah, dosa yang berhubungan dengan muamalah, dosa yang berhubungan dengan akhlak. Karena bisa jadi godaan saum itu di bulan Ramadan jauh lebih berat godaannya. Godaan dalam hal muamalah misalkan. Terlebih budaya kita mengarahkan bahwa lamun lebaran teh kudu sagala weuteuh, ya Bu, kudu sagala boga gitu. Sehingga kita bisa jadi tergiring untuk memiliki segalanya itu. Padahal misalkan kita ada keterbatasan. Akibatnya apa? Melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ongko saum mungkin kadituna misalkan riba, membuka celah untuk melakukan hal-hal yang maksiat. Termasuk ibu dan bapak yang punya kelebihan materi, bisa jadi godaan itu hadir dalam rangka memubadirkan dan berperilaku israf dalam hal belanja. Maka ketika saum ukurannya justru harus benar-benar menghindari dosa-dosa terkait dosa apapun, termasuk dalam muamalah. Dan ini juga berat, Bu. Kita dalam hal saum, makan kita jadi berapa hari? Jadi berapa kali? 2 kali. Apakah jadi lebih hemat? Apa lebih boros? Kalau lebih borosnya digunakan untuk tadi berbagi iftar, berbagi sahur on the road misalkan, maka itu enggak mengapa. Karena budgeting kita jadi bertambah itu gitu ya. Tapi kalau ternyata jadi borosnya gara-gara asalna menu teh dua menu ge udah cukup, ayeuna mah ada saum beda kudu sagala di aya-aya 5 bari teu kadalahar kabeh. Tah ieu nu masalah. Bari pada akhirnya nanti kapiceun. Nah itu yang bermasalah.
Berarti di sana ada pemborosan harta, di sana ada israf yang kita lakukan. Padahal kita saum tuh. Tapi kalau misalkan tadi, kunaon ibu jadi boros enak cek suami teh. Oh enak mama teh masak teh di seueuran, oke hasil masakannya dibagi-bagi ke tetangga. Nah itu bagus tuh, good job gitunya itu. Bagus sekali kayak kita memanfaatkan sedekah makanan untuk iftar orang lain. Terlebih kita bagikan kepada yang tepat sasaran. Misalkan yang fakir, miskin di lingkungan kita, itu bagus. Tapi kalau ternyata budgetnya jadi bertambah gara-gara hal yang mubazir atau israf, maka itu hal yang terlarang. Hentikan nusok ngaos mah engke pas 30 teng beres melakukan saum, jangan ada lagi bebeledagan. Ya. Karena itu menandakan berhasil atau tidaknya saum kita. Soleh lulus tidaknya saum kita. Kan di sebagian kaum muslimin 30 misalkan atau 29 malam lebarannya bebeledagan tuh. Bebeledagan. Sebagiannya siapa yang nyenget eta? Kaum muslimin. Mereka saum enggak? Saum. Berhasil atau tidak saumnya? Bisa jadi indikasi ketidakberhasilan saum. Karena untuk apa? Kan enggak ada manfaatnya. Ya. Tapi anehnya kan kunaon mercon teh usumna Ramadan. Ya. Sebelum Ramadan usum tuh. Kan tuh ya. Nah itu godaan ngahaja gitu. Semakin banyak godaan semakin besar pahala gitu. Ya. Kita positifnya ke sana saja. Bahwa semakin banyak godaan semakin banyak pahala. Kalau kaidah yang dibuat oleh para ulama kan al-ujrah biqadril masyaqqah. Pahala itu akan berbanding lurus dengan tingkat kesulitan. Kurang geda hayang boleh dudugan teh rame gitu ya. Indah gitu. Ini 2 jutaan, 5 jutaan itu batur gitu. Anu gaduh acis. Sementara di luar sana ada orang yang adai gitu. Batur mah dibeuleman, cenah urang mah duit sakitu teh boro-boro. Budakna nunggak ka sakola, budakna teu meser baju lebaran, ari tangah kaluhur ningali duit anu dibeuleman. Apakah enggak sakit itu? Padahal mereka saudara kita. Kita dengan seenaknya, meskipun kita mengeluarkan zakat. Usah ada begitu mengeluarkan zakat. Usah ada begitu mengeluarkan sedekah. Ya alangkah lebih baiknya hentikan perilaku-perilaku seperti itu. Karena tidak selayaknya kaum muslimin membelanjakan harta di sektor yang seperti itu. Karena setiap harta yang kita miliki dan kita keluarkan akan ditanya. Kan kita pelajaran pertama sekali dalam hal muamalah itu bahwa kenapa kita penting mempelajari muamalah, karena setiap harta yang kita peroleh dan setiap harta yang kita keluarkan itu akan ditanya Allah. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan pernah bergeser 2 kaki seorang hamba ketika setelah ditanya 4 perkara. Sehingga ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya fokus kita an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Setiap rupiah yang kita dapatkan akan ditanya. Setiap dolar, kalaupun Bapak mendapatkan dolar, itu akan ditanya dari mana, dengan cara apa. 100 rupiah, 100 dolar, 10 dolar, 1 dolar ditanya dari mana, dengan cara apa, legal atau tidak legal, batil atau tidak batil. Tapi ketika selamat, oh selamat, kamu menggunakan cara-cara yang baik, cara-cara yang thayyib, bukan proses yang ilegal. Tidak ada tanda-tanda kebatilan dari kita mendapatkan harta. Pastikan kita itu baru setengah jalan. Pastikan bahwa kita pun selamat wa fima anfaqahu. Setiap rupiah yang kita habiskan, setiap rupiah yang kita belanjakan ditanya enggak? Ditanya. Ari ieu jang ka mana wae? Ka istri, oke. Ka anak, oke. Ka masjid, oke deui gitu nya. Meser merecon. Ya, terakhir nate. Meser rokok punten gitu nya. Meser rokok kumaha? Ditaros tuh? Ditaros, Pak. Terus nyiapkeun jawabanana?
Atos. Kumaha jawabanana? Cek Ustad anu halal. Muat biasa ngejawab gitu. Dan masing-masing kita akan saling berlepas diri. Nah, jadi kau orang maneh we beuki itu kan berlepas diri. Maka pastikan bukan hanya setiap rupiah yang kita dapatkan, tapi setiap rupiah yang kita belanjakan pun itu akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun da usah datu pan aya keneh nu halalkeun cenanya gitu. Maka secara fikih memang sampai kiamat sekalipun itu tidak akan pernah lepas perbedaan pendapatnya. Aya nu halal, aya nu haram, aya anu makruh gitu ya. Tapi lihat di sisi yang lain. Kita lihat di perspektif yang lain bahwa setiap harta yang kita belanjakan akan ditanya. Kalau kita belanja untuk sesuatu yang kemudian efeknya menimbulkan kemudaratan, apakah itu belanja yang baik dalam Islam? Enggak. Karena harus belanja yang memang menimbulkan kebaikan demi kebaikan. Kan we fikih nama pada tadi ge mau beres tapi ka kiamat oge nya antara halal, haram dan makruh. Tapi kita dilihat di perspektif lain tentang harta yang kita belanjakan. Habis berapa harta yang kita habiskan untuk itu? Padahal dari sisi kemanfaatannya dan kemadaratannya, timbangan manfaat dan madaratnya lebih banyak yang mana? Andai kata kita misalkan tidak berbicara hukum, tapi berbicara manfaat madarat untuk diri dan untuk lingkungan. Kalau misalkan itu hal yang sangat baik, ya, mangga gitu ya. Banyak manfaatnya, nyingsieunan maling karena batuk wae gitu ya dan sebagainya, mangga gitu. Nah, momentum Ramadan ini sekalian ya. Bapak bisa menahan untuk tidak merokok selama saum? Bisa. Tapi pas adzan gaskeun deui itunya. Tapi ada pengurangan enggak? Ada. Di luar Ramadan misalkan sebungkus. Di bulan Ramadan tetap atau berkurang? Anger. Balas dendamna tos buka gitu ya. Jadikan Pak momentum Ramadan itu perubahan diri, Pak. Ulah waka keheul ka Ustad nanya Paknya. Karena pilihannya dua lamun ngabahas rokok. Eureun ngarokok atau eureun ngaji gitu ya. Nging eureun ngaji gitu ya. Mung deui urang ngaji deui gunawan sok disentil bab rokok misalkan gitu ya. Atuh ulah belikan atunya. Justru ngaji makan kudu kasentilnya Paknya. Lamun ngaji ngan seuri wungkul atuh naon moal aya paedahna gitu ya. Justru lamun ngaji kasentil alhamdulillah gitu ya. Mun ibu ngaji kasentil alhamdulillah. Tong jadi keul ka ustadna gitu ya. Da ustadna mah menyampaikan gitu. Jadi jangan hal yang justru momentum Ramadan jadikan momentum untuk perbaikan diri. Buktinya bisa geningan ngurangan teh. Atuh sawal ge minimal sama we kawas Ramadan gitu ya. Jumlahna teh sedikit demi sedikit karena saya tahu bahwa perlu usaha yang sangat luar biasa Bapak untuk proses gitu ya. Untuk eureun berhenti dari aktivitas itu butuh effort yang sangat luar biasa. Hentikan juga nanti pendalilan-pendalilan Ustad ajengan itu ge ngarokok keneh, Ustad itu ge ngarokok keneh. Jangan dijadikan dalil. Berbicaralah saja dengan hati kita dan diri kita untuk kemaslahatan kita. Mau nggak kita berubah? Karena saya yakin di hati kecil Bapak meyakini bahwa itu teh bukan perkara yang baik. Kecuali cek abi mah baik sehat, mangga lah jengkeun gitu ya. Cengke teh dalilna anu ngarokok maot, nu teu ngarokok maot gitu ya. Geus hese gitu ya. Tapi ya jadikan Ramadan itu kalau memang kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih zuhud, pribadi yang lebih waro, maka tinggalkan. Level keimanan kita itu bahkan dilihat indikasinya dari sejauh mana kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kata Rasulullah bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni. Sebaik-baiknya orang muslim adalah orang yang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Jadi tidak lagi berbicara hukum Pak, para ulama itu, para salafus soleh itu.
meskipun misalkan permainan tertentu kemarin boleh mubah, tapi untuk level keimanan tertentu dia akan meninggalkan. Bapak, anu kapungkur pembahasan bahwa punten catur, kerambol dan teman-temannya boleh minimal makruh maksimal gitu ya. Tapi ada mengatakan permainan-permainan tersebut selama tidak ada unsur judi boleh. Tapi kan nanti menentukan level keimanan kita itu di mana. Kalau kita hanya sebatas mengisi dunia dengan perbuatan seperti itu, ya berarti hanya sebatas itu level keimanan kita. Dan kita diharuskan untuk meningkatkan. Dan momentum Ramadan itu Allah jadikan untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu filosofi saum itu harus seperti saumna hileud. Ya, anu jadi kupu-kupu. Hileud bagi sebagian orang boro-boro ningalina. Karak disebut ngaranna hileud kakuping. Kata hileud tos geuleuh teu? Geuleuh. Atos muringkak bulu punduk. Untuk sebagian nu takut disebut ngaranna ge geus ateul. Saking menjijikannya makhluk yang bernama hileud gitu. Tapi ketika hileud tersebut tanda kutip puasa, kemudian berubah menjadi kupu-kupu, sejijik itu enggak kita ke kupu-kupu? Enggak, malah jadi resep. Ih meuni lucu eta kupu-kupu, teu inget hileudna mah. Aya nu kupu-kupu nu hideung meles, teu inget eta teh hileud hideung anu ungkug-ungkugan gitu nya. Teu inget. Geuleuh gitu nya mun hileudna, tapi terus jadi kupu-kupu mah teu. Maka saum kita pun harus seperti itu. Dari kita menjadi seseorang yang tanda kutip menjijikan sekalipun dalam pandangan Allah dan dalam pandangan manusia, ketika kita saum kita benar, maka kita berubah menjadi pribadi yang sangat mengasyikkan, menjadi pribadi yang sangat baik di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saum urang teh tong jiga saum orai kadut. Orang orai kadut megar bakal jadi orai kobra teu? Anger ya orai kadutnya. Sugan orai kadut ganti kulit jadi aya bisaan. Kabisaana nami henteu anger we sakitu gitu. Kabisaana anger, anger we teu aya perubahan. Maka sebuah ilustrasi bagi kita semua, jangan pernah saum yang kita lewati sudah beberapa kali kita mengalami saum ternyata tidak menunjukkan perubahan apapun. Tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Terlebih misalkan jamaah ini kan luar biasa. Nanti di 10 malam terakhir mampu begadang, menghidupkan malam-malam 10 terakhir. Maka dipastikan buah dari saumnya itu harus lebih baik. Ibu-ibu punten dari tahun ke tahun penampilannya pun harus semakin baik, semakin ideal. Keun we yang selama ini berproses masih keneh ditalikeun ka dieu keun we proses, tapi keluar saum atuh rada digupaikeun nya. Nging siga tukang naon lotek atau masal itu tuh tukang lotek caranya. Tapi itu nggak apa-apa, proses julurkan, belum sempurna menjulur dada keun we, tapi berproses. Saum ini harus ada target. Saum ini mah bade gentos outfitna itu ya. Outfit nu ieu mah bade didurukan mangga itu ya. Tong dibikin ka batur. Nu salah mah karena engke dipake ku batur gitu ya. Ibuna abi matos hijrah ari pakaian anu rok minina ka baturkeun atuh dipake ku batur gitu ya. Mending duruk we atos gitu ya. Ya, jadi ulah dibikin ka batur engke dipake ku batur atuh rok minina. Nah, untuk pakaian-pakaian yang tidak syar'i. Atau misalkan ibu-ibu punten anu teu acan nutup kaos kakina, berubah sedikit demi sedikit di kaos kakian. Meskipun sabelah heula gitu nya Bu nya. Abi macan siap dua nana cenah bade sabelah heula, mangga gitu nya. Engke Ramadan berikutnya jadi dua nana gitu. Jadi berproses hidup. Termasuk Bapak tadi, Ramadan ayeuna mah nu tadina sabungkus jadi setengah bungkus we. Engke setengah deui mah Ramadan tahun hareup. Cuman masalahna lamun dientet-entet gitu yakin teu bakal nepi ke Ramadan berikutnya gitu tuh. Sehingga untuk menimbulkan semangat perubahan yang sangat cepat. Jangan diengke-engke ketika kita ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sekali lagi Ramadan momentum yang sangat baik,
Allah jadikan untuk memperbaiki diri kita, menjadi orang yang bertakwa. Kalau di Al-Qur'an, la'allakum tattaqun. La'alla di sini bukan supaya menurut para ulama, tapi pasti dengan saum yang kita lakukan akan membuahkan menjadi pribadi yang takwa. Berarti kalau 15 kali kita Ramadan, 20 kali kita melewati Ramadan, kita belum menjadi pribadi yang takwa, bukan salah konsep, tapi salah kita yang saumnya belum ideal, itu belum sesuai dengan yang diharapkan. Termasuk hubungan saum dengan muamalah sangat erat. Di akhir ayat rangkaian saum, kan ayat rangkaian saum teh 183 sampai 188, satu ruku ya, satu ain. Ditutup juga dengan kehati-hatiannya seorang yang bertakwa itu dalam urusan harta. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Jadi ada korelasi hubungan positif antara orang yang bertakwa dengan karakter dalam urusan muamalahnya, bahwa tidak mungkin seseorang disebut takwa kecuali dia memiliki kehati-hatian dalam bab harta juga. Kan takwa hati-hatinya Pak, secara harfiahnya ada yang menyebutkan takwa itu dari hati-hati. Jadi dipungkas dengan ayat, janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara batil gitu. Jadi kalau kita saumnya selesai sampai tanggal 30, tapi selepas saum kita masih melakukan transaksi kebatilan, maka gampang kesimpulannya, berarti kita belum layak disebut sebagai orang yang bertakwa. Berarti saum kita gagal. Karena indikasinya apa? Kita masih melakukan transaksi terlarang dalam muamalah. Di bulan yang lalu sudah kita terangkan transaksi terlarang, 11 transaksi terlarang sudah disampaikan. Maisir, goror, riba, bai'ul muharramat, bai'ul mudhar, jual beli terlarang, termasuk bai'ul mudhar di dalamnya. Kemudian ikrah, kemudian ghaban, kemudian najash, kemudian ihtikar, kemudian gish, kemudian haram, kemudian tadlis. Emut keneh atau napi hilap wae? Hilap wae. Jadi dalam hal muamalah itu sebenarnya kenali hal-hal yang terlarang, maka insya Allah muamalah kita akan syariah. Ya. Ketika kita mengenali hal-hal larangan dalam muamalah, maka kesimpulannya insya Allah transaksi yang kita lakukan mendekati kesyariahan, transaksi yang syariah. Maghrib big night kemarin singkatannya. Maisir, goror, riba, bai'ul mudhar, ikrah. Oh ditulis, ini sanes papan tulis. Yeuna sanes papan tulis. Bai'ul mudhar, ikrah paksaan, ya. Goben, nekuk batur, itu juga enggak boleh itu. Najas itu kemarin lamun aya Bu Haji itu nawis bumi abi, nyariosnya Bu Haji abg kamari tos ditawis eta teh 200.000 ku abi 200 juta ku abi teu dipasihkeun, padahal mah eta teh settingan gitu ya. Itu najas enggak boleh. Hati-hati transaksi seperti itu Bu. Jangan melakukan settingan dalam transaksi. Bumi abi anu nawar engke milu nimrungnya gitu. Nah itu najas, nggak boleh. Milu nimrung bahwa ge kamari nawis 300 juta gitu atau sabaraha gitu ya. Sehingga nu meser asli teh akan minimal di atas itu gitu ya. Oh, terus ditawis sakitu ku leres eta, leres na oge. Demi Allah nage. Komo make demi Allah mah geus teh doraka gitu nya. Nah, demi Allah na oge. Tamat riwayatna teh nya. Riwayat mukini eta mah adabun alim gitu kaditu teh gitu.
Sok, najas itu nggak boleh. Nah, Rasulullah anin najas. Rasul melarang transaksi najas. Ihtikar, penimbunan, nah itu ihtikar. Dosa besar ketika kita melakukan penimbunan. Kemudian gis, nipu-nipu keneh gitu. Kemudian haram, menjual belikan barang-barang yang haram. Kemudian tadlis, menyembunyikan cacat barang. Maka Ramadan ketika kita belum bisa meninggalkan hal yang seperti itu, berarti Ramadan kita pun gagal. Gagal total. Punten bisa apa gatot di dia. Gagal total tuh Ramadan kita. Ketika ongkoh Ramadan tapi masih suka melakukan transaksi-transaksi terlarang. Satu di antara yang 11, meskipun nanti masih ada lagi. Tapi ini mah secara umum. Bahwa transaksi terlarang itu hal yang tadi diungkapkan seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan kesempatan Ramadan juga untuk mendapatkan magfirah, karena Ramadan juga syahrun magfirah. Ada beberapa mekanisme yang Allah ciptakan berupa amalan-amalan yang ketika amalan itu dilakukan akan menghapus dosa. Contoh, dalam hadis disebutkan as-salawatul khamas wal jum'at ilal jum'at wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idajtanabal kabair ay malam tu'til kabair. Kata Rasulullah, salat kita yang 5 waktu, Jumat yang kita lakukan dari Jumat ke Jumat, Ramadan yang kita lakukan Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffirat, akan menjadi penghapus dosa. Tapi ada syaratnya, idajtanabal kabair, selama kita tidak melakukan dosa besar. Jadi kalau kita menghindari dosa besar, tidak melakukan dosa besar, dosa-dosa selain dosa besar itu akan terhapus dengan amal soleh yang tadi kita lakukan. Dengan sholat kita, dari subuh ke zuhur, ada berapa jeda waktu? 6 atau 7 jam misalkan. Apakah di 6 atau 7 jam itu kita melakukan dosa? Pasti. Seurat tanah bisa alit ngejeuhna lahnya. Nah, tapi Allah Maha kasih sayang. Ketika kita sholat zuhur, dosa yang kita lakukan lebur dengan kita melakukan sholat zuhur, selama bukan dosa besar. Begitupun dari zuhur ke asar. Dari zuhur ke asar ada rentang waktu 3 jaman kurang lebih. Potensi dosa itu ada. Da urang mah akrab jeung dosa atunya. Siapapun itu, karena kita tidak maksum. Maka lazim untuk dawam istighfar kita. Karena kita akrab dengan dosa. Boro-boro di luar sholat. Sholat ge potensi dosa ya. Maka itu kenapa Allah mengajarkan tos sholat istighfar. Karena jelema mah keur sholat ge bisa jadi nyieun dosa. Maka ajarannya kan tos sholat assalamualaikum istighfar. Memohon ampun, karena bisa jadi sholat yang kita lakukan pun ada dosa di sana. Kita tilu opat dosa, malaweng gitu ya. Allahu akbray gitunya, segala katemong gitu. Sehingga ada lelucon lamun leungit kunci sholat gitunya. Kan leluconnya begitu. Saking malawengna sholat orang, fokus ke hal yang tidak sholat. Maka seperti itu dosa tuh. Maka istighfar. Nah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menghapus meskipun tanpa mekanisme taubat. Untuk hal dosa yang bukan dosa besar itu terhapus dengan sholat. Pertanyaannya, sholat yang seperti apa? Apakah setiap sholat menghapus dosa? Tentu tidak. Bisa jadi bukan sholat, bahkan bisa jadi penghapus dosa. Bahkan sholat lagi bisa jadi dosa gitu. Lamun teu bener gitu ya. Kalau dia tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW gitu. Maka pastikan sholat kita sesuai dengan sunnah Rasulullah, supaya sholat yang kita lakukan pun menjadi penghapus dosa, bukan hanya bernilai pahala. Termasuk Jumat, Pak. Wal Jum'at ilal Jum'at. Jumat yang seperti apa yang akan menjadi penghapus dosa? Apakah Jumat anu eusina nunutan kabeh? Apakah nunutan nu eusina di tukang ngararoko baru komat datang pareman rokona aya teu gitu? Aya, Pak. Ini miris, Pak, ketika kita lihat
Jumatan tapi ngararoko di luar Bu. Tos komat pareman rokona asup bari ngarobrol, hotib ngobrol-ngobrol. Apakah Jumat seperti itu yang akan menghapus dosa? Tentu enggak. Terlebih dalam perkara Jumat tuh, saking seriusnya Jumatan sehingga Allah perlu menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ecageun heula dunya, ecageun heula jual beli. Maka ini tugas ibu-ibu juga Bu. Jangan sampai abai terhadap suami masing-masing. Gubrag-gubrag, Pak geus jam 11, gawatkeun. Ulah pas waktu nawai, geus adan kakara init kena deket gitu. Yang dekat rumahnya apakah terjamin dia nggak keberangan Jumatana? Tengah jamin. Deket jeung masjid ge anger we kaberangan gitu ya. Nah ini udzubillah tuh komo nu deket jeung masjid masih kene kaberangan. Ayo kita perbaiki sama-sama Pak kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ciga heureuy gitu ibadah teh. Terlebih ibadah salat Jumat. Pastikan sempurna Jumat kita. Tong kapiheulaan ku khotib naik mimbar. Nah itu waktu paling akhirnya. Pas asup khotibna calik keneh can naik mimbar teh sadendet gitu ya. Injury time gitu. Tong kapiheulaan ku khotib. Mun kapilan ku khotib kan dina hadisna ge malaikat ge milu duduk pan. Teu nyatet deui dina lawang panto kan. Maka bisa jadi urang teu kacatet tuh. Terlebih dalam Jumatan kan ada syariat untuk mandi junub. Meskipun kita enggak junub. Tapi itu rangkaian dalam ibadah salat Jumat. Jadi ku ibu teh emutan, Pak tos ibak gitu. Tos ibak janabat. Meskipun wenginan teu ngopi bapak teh gitunya. Nah, tetap harus mandi janabat ketika Jumat. Enggak harus jam 11 mandi janabatnya. Ba'da subuh pun enggak apa-apa, tapi niatkan untuk salat Jumat gitu, mandi salat Jumat gitu. Al-ghuslu yaumal jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Di hadis disebutkan demikian. Kemudian datang pengawalna di saf awal korban untanya Pak. Ya mah jangan sampai terjadi kurban Idul Adha setahun sekali gak mampu, kurban yang seminggu sekali yang tanpa hewan kurban juga tidak dilakukan. Atuh ari teu mampu kurban nu satahun sakali mah datang-datang ke Jumatan teh pangawalna cicing pangahareupna dagoan kurban onta tuh. Ieu mah masih dianggap remeh itu Pak. Bagi sebagian orang. Mudah-mudahan jamaah di dieu mah henteu beda. Ulahnya henteu lah di dieu mah yakin saya sudah memahami konsep Jumatan dengan betul sehingga seminggu Allah hapuskan dosa kita. Wa Ramadan ila Ramadan, dan begitu pun Ramadan satu ke Ramadan berikutnya menjadi penghapus dosa. Tapi itu pun sama, Ramadan yang mana? Ramadan yang seperti apa? Ramadan yang tadi dijelaskan, bukan hanya menahan lapar, haus dan hubungan badan di siang hari saja, tapi betul-betul saum yang kita dedikasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada kabar gembira bagi kita Pan. Ramadan mah di bulan Ramadan ada hadis yang sahih mengatakan bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan pun dibelenggu. Tapi kenapa kita masih kena atil karena dosa? Karena yang menjerumuskan kita ke dosa itu bukan hanya setan. Andai kata misalkan tarolah kita meyakini bahwa hadis ini secara tekstualnya benar-benar setan itu dibelenggu, tidak lagi menggoda manusia, tapi kenapa masih ada manusia yang maksiat, kaum muslimin yang maksiat? Karena tadi rasionalisasinya bahwa manusia itu bisa berbuat dosa bukan hanya karena faktor eksternal, tapi faktor internal juga. Di Quran surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia itu potensi fujur dan potensi takwa. Jadi andai kata tidak ada setan sekalipun, dosa itu aya henteu? Aya, karena manusia pun dibekali untuk berbuat salah dan dosa. Ngan lamun di dieu potensi fujurnya yang muncul, itu akan lebih mudah dijerumuskan oleh setan. Maka yang pertama adalah kita kuatkan dulu internal kita.
faktor eksternalnya apakah hanya setan? Di hadis ternyata bukan hanya setan. Setan itu di Quran di belakang, di depan, belakang, kiri, kanan, ya, menggoda anak Adam, ya. Tapi apakah hanya setan? Tidak. Masih ada faktor eksternal yang lain. Apa faktor eksternal yang lainnya? Di hadis keluarga, suami, istri, anak menjerumuskan kalian ke dalam kemaksiatan. Jadi bisa jadi suami berbuat dosa karena atas dorongan istri, maka saat itu istrinya setan berwujud istri atau istri berwujud setan? Istri kesetanan. Gitu ya. Kan manusia itu dosa itu atas sebab istrinya, dorongan anaknya, dorongan keluarganya. Kata Rasulullah demikian. Berarti faktor eksternalnya lebih banyak. Maka kuatkan faktor internal kita. Pastikan iman kita kuat sehingga eknu goda jika kumaha wae, internal kita kuat, tetap tidak goyah. Itu bakal ajeg gitu. Ramadan salah satunya upaya untuk itu. Karena yang diperbaiki di Ramadan, di saum, mental kan, internal kita yang diperbagus sebenarnya untuk kita kuat dalam menghadapi godaan-godaan eksternal tadi. Dan pastikan selanjutnya menjauhi dosa besar. Ada berapa dosa besar? Banyak ya dosa besar itu. Di hadis disebut salah satu hadis 7. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Di hadis ini mah 7 pertama asyirku billah. Syirik. Kedua as-sihru, sihir. Ketiga, qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Membunuh manusia tanpa hak. Keempat, aklu malal yatim. Memakan harta anak yatim. Kelima, aklur riba. Memakan riba. Keenam, qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh wanita baik-baik melakukan perzinahan. Ketujuh, watawalli yaumaz zuhuf, lari dari medan tempur. Tapi 7 ini bukan membatasi bahwa dosa besar itu hanya 7. Karena di hadis lain pun ada banyak. Di sini misalkan ada enggak dosa ke orang tua? Enggak ada. Padahal dosa orang tua itu dosa besar. Ada enggak disebut ihtikar dalam muamalah dosa besar? Enggak ada. Padahal ihtikar pun dosa besar. Ada enggak dosa gulul yang kemarin kita terangkan? Enggak ada. Padahal gulul pun dosa besar. Maka Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair dia merinci itu, melis dosa besar itu banyak. 100 kalau tidak salah. Imam Az-Zahabi merinci 100 dosa besar Al-Kabair. Jadi banyak tuh. Kita harus masih perjalanan kita panjang tuh ya. Mengenali keburukan, mengenali dosa. Penting tuh Pak mengenali dosa? Penting, sama pentingnya dengan mengenali kebaikan. Ketika kita mengenali dosa berarti kita akan terbangun kehati-hatian untuk tidak melakukan dosa itu. Ketika kita mengenali kebaikan, maka kita termotivasi untuk melakukan kebaikan. Itulah pentingnya ilmu. Maka jangan bosan-bosan kita semua untuk bermajelis ilmi atau membaca buku, membaca kitab untuk perbaikan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya amalan-amalan penghapus dosa, pelebur dosa di bulan Ramadan adalah saum itu sendiri. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ini sering pasti sudah katalar doana hadisna. Matan hadisnya katalar. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan atas dasar keimanan kepada Allah, atas dasar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, diampuni dosanya. Ma taqaddama min dzanbi, yang telah lalu. Maka pastikan saum kita lillah. Saum kita atas dasar iman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Jangan ada lagi terbersit misalkan ibu-ibu punten, alhamdulillah terus ek saum deui biasa nama 5 kilo abi teh turunlah di Ramadan mah gitu nya.
Jangan karena itu saum kita gitu ya. Jangan menjadi tujuan utama, keun we dayet nama bonusna gitu ya. Jangan menjadi target utama bahwa Ramadan mah abi mah di sasih nu lain mah hese. Ramadan sekedap di alhamdulillah biasana 5 kilo. Tapi itu sebelum merebaknya esteler gitu nya. Ayeuna mah tos esteler bisa jadi gagal dietna. Buka esteler, tos taraweh esteler gitu nya. Sahur esteler gitu nya. Plus seblak. Wah, luar biasa gitu ya. Kemudian yang ketiga, qiyamu Ramadan. Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Sama, tarawihnya Bapak Ibu akan menjadi penggugur dosa. Akan jadi penghapus dosa. Maka maksimalkan kita untuk melakukan ini. Beperihun atuh Pak di luar Ramadan masa 11 rakaat rada seuseut rada hese gitunya. Atau Bapak nu 23 rakaat oge hese non melaksanakanana atuh di Ramadan mah 11 teh dibarengkeun rada semangat gitu ya. Aya batur maka maksimalkan tapi tetap imanan wahtisaban. Dasarnya iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Keempat, menghidupkan malam-malam pada Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Jadi barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni sama ghufira. Maka di syariat kita mengenal sunnah itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi idealnya ini berbicara konsep ideal itikaf ya. Jadi itikaf yang 10 hari itu benar-benar manusia diajarkan untuk hanya mengisi waktunya mengabdi kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Seolah-olah menyimpan dunia, menyingkirkan dunia, melipir dulu dari dunia gitu. Fokus untuk akhirat. Tanda kutip itikaf mah jadi rahib gitu. Ya, rahib muslim gitu ya. Untuk menyembah Allah, mendedikasikan diri selama 24 jam itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu idealnya. Tapi itu pilihan sifatnya bagi yang mau dan mampu. Lamun mau tapi teu mampu tong maksakeun. Da sunnah. Contoh tadi yang mau yang mampu tuh, yang tidak mampu tapi mau. Kita mau nggak itikaf? Mau, kalau bicara mau. Tapi mampu nggak? Nggak sembarang mampu. Kalau meninggalkan keluarga 10 hari. Taruh misalkan saya mau itikaf. Tapi kalau saya harus meninggalkan 10 hari, da abimah koreh-koreh cok kasarna gitu ya. Ada mulut yang harus disuapi, ada kewajiban yang harus ditunaikan. Maka saat itu jangan memaksakan diri. Kalau ada yang lebih wajib, karena menafkahi keluarga wajib, itikaf mah sunnah. Tongkil, mamah bayinya bapak itikaf, mamah jeung barudak mah pokona mah unggal buka ka masjid ieu. Engke lamun pas sahur ngider we loba da sahur on the road gitunya. Dolim nggak boleh gitu ya. Itu mah namanya egoisme spiritual gitu. Egois eta mah hayang ngeunah manehna bari teu ngeunah batur gitu ya. Keluarga lebih wajib jangan memaksakan diri. Lebih baik ya ikut we anu itikapan gitu ya. Itikaf ngalong gitu nya, malam-malam ganjil gitu enggak apa-apa. Kalau belum siap untuk yang ideal. Termasuk misalkan kan ideal nama itikaf 10 hari teh simpen HP-na. Pokoknya nama yang berbau dunia simpen heula. Ya mau itikaf bari keneh, yo 10 karung kirim gitu ya. Atuh ieu teh itikaf apa naon gitu ya. Bari di masjid gitu ya. Ngurus keneh bisnis. Tapi tadi mun diajar mah teu nanaon gitu ya. Tapi kalau kita berbicara ideal, itikaf itu menghentikan aktivitas dunia. Dipenuhi dengan baca Al-Qur'an, ibadah kepada Allah dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau tidak demikian, kita pun disunnahkan oleh Rasulullah. Rasul dalam hadis-hadis yang mengatakan bahwa 10 malam terakhir memang
momentum untuk Rasul oge mengencangkan ikat pinggang dengan keluarganya. Ngagubrak-gubrak supaya begadang. Nah, kalau berbicara masalah begadang syariah nu kieu gitu. Ya. 10 hari terakhir boleh bapak dan keluarga untuk melakukan begadang. Begadang syariah. Insya Allah mual maut lah 10 hari begadang banyak. Itu pun untuk ibadah. Meskipun tidak di masjid, di rumah menghidupkan malam-malam dengan membaca Al-Quran. Dengan misalkan kita geser sholat tarawih kita, abi masa 10 hari terakhir mah bade di bumi, bade di jam 11 tapi ke jam 2 misalkan, dilanjut dengan baca Al-Quran, terus kemudian sahur, tos sahur beres sholat subuh kade, tos sahur ulah bobo, hari itikaf, tos sahur sare, subuhna jam genep gitu ya, atau setengah 7, kacau kan ya, di subuhan dulu gitu ya, itu nggak apa-apa. Dan itu sebuah sunnah menghidupkan. Sekibutnya alhamdulillah Ustaz abigian 10 hari terakhir teh begadang, mereskeun pesenan cenanya. Terus ngagorengan ranginang, ngagorengan suuk, nyiapkeun kakaren dan sebagainya gitu. Itu sama aktivitasnya begadang, tapi nilainya bisa jadi berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, amalan penghapus dosa adalah zakat fitri. Di hadis disebutkan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memfardukan zakatal fitri. Zakat fitri. Tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafath wa tu'matan lil masakin. Sebagai penyuci bagi orang saum dari lago, kesia-siaan dan rafath, kata-kata kotor. Maka para ulama mengatakan ibarat zakat fitri itu diibaratkan sujud sahwi dalam sholat, menggenapkan apa yang terlewat, melengkapi apa yang kurang, menambal apa yang bolong. Itu zakat fitri. Jadi ketika saum, boleh jadi saum kita tadi tidak sempurna, tapi Allah memberikan mekanisme penyempurna itu dengan mengeluarkan zakat fitri. Pastikan tertunaikan semua anggota keluarga yang bernyawa dan dihukumi sudah bernyawa, dikeluarkan zakat fitrinya. Jumlahnya sama meskipun belum makan, bahkan belum lahir, tapi nominalnya sama yang dikeluarkannya. Karena zakat atas jiwa. Jangan terlewat, jangan juga lupa. Karena bisa jadi ada lupa. Ya, manusia itu tempat lupa juga. Bukan lupanya yang nanti akan dihisab, tapi sebab lupanya gara-gara apa? Abi hilap tu zakat fitri pada atus tanggal 7 Syawal, hilap nama moal di nanawan rufi al-qalam. Tapi lamun sebab lupa gara-gara di dunia teuing, nah berarti sebab lupanya itu yang nanti akan menjadi berperkara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan kita menunaikan zakat fitri. Tapi kalau misalkan ibu atau bapak dalam kondisi yang memang tidak bisa dipaksakan untuk mengeluarkan zakat fitri secara full, harus nama 10 orang, tapi ngan ayat tiluanen, tilu we, nggak apa-apa. Jangan memaksakan diri. Kalau memang tidak, betul-betul tidak mampu. Tapi kalau mau mengusahakan, itu jauh lebih baik. Abi maek rambut halawe kata tangga, dah pasti kabayar, engkeke bakal uih deui anu lebih banyak, maka silahkan. Seperti itu. Tapi kalaupun tidak meminjam, tidak menghutang, nggak apa-apa. Kuduna 10, ngaluarkeun 3 orang. Itu masih ada uzur syar'i gitu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian sebagai pemanasan menjelang kita bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita ke bulan Ramadan dan Allah memberi barokah di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.